Ya, balik lagi bersama gua di channel MU Glory. Kali ini gua mau ngebahas sedikit tentang kesepakatan Bryan Mbeumo yang sudah mulai melambat karena ada beberapa hal yang masih belum bisa tercapai antara kedua klub, dan United masih terus berkomunikasi dan masih terus melakukan diskusi dengan Brentford sendiri agar mereka bisa menemukan kesepakatan untuk merekrut Bryan Mbeumo ini. Karena masih ada beberapa hal seperti struktur pembayaran dan lain sebagainya yang mereka itu masih jauh dari apa yang Brentford minta. Jadi United masih terus melakukan pembicaraan tersebut supaya United bisa menemukan jalan tengahnya lah untuk bisa merekrut Bryan Mbeumo ini. Itu masih ada kesenjangan harga sekitar 7 sampai 8 juta pound sterling seperti yang gue bahas di video sebelumnya. Dan Brentford juga meminta harga sekitar 60 juta pound sterling sebagai biaya yang terjamin tanpa ada bonus apapun, dan United enggan untuk memenuhi permintaan Brentford itu, dan United lebih memilih untuk mengajukan penawaran kedua itu sekitar 50 atau 55 juta pound sterling sebagai biaya yang terjamin dan 5 atau 10 juta pound sterling sebagai add-onsnya. Namun Brentford masih enggan untuk menyetujui usulan United tersebut. Ya, ketika kedua klub tersebut sudah mencapai kesepakatan lisan, rencananya adalah United akan langsung mengajukan tawaran kedua, dan yang kemungkinan itu transfer Bryan Mbeumo ini bakal langsung dirampungkan dan bakal langsung diresmikan oleh kedua klub tersebut. Dan ada kabar juga dari Samuel Lockwood yang mengatakan bahwa salah satu penyebab kenapa transfer Bryan Mbeumo ini agak melambat yaitu karena di akhir bulan ini merupakan akhir tahun keuangan financial fair play. Jadi beberapa sumber menyarankan bahwa United lebih baik mengajukan penawaran untuk Bryan Mbeumo ini di tahun keuangan berikutnya, yaitu di tanggal 1 Juli. Karena supaya United bisa menutup laporan keuangan tahun ini dengan yang mungkin bisa lebih fleksibel lah, supaya nggak masuk ke laporan minus ataupun kena sanksi dari financial fair play. Lebih baik mereka ajukan tawaran kedua di laporan tahun keuangan berikutnya supaya mereka lebih longgar dan lebih leluasa untuk mengajukan atau memainkan dana transfer mereka. Mungkin begitu aja untuk situasi Bryan Mbeumo. Namun sampai saat ini saya bisa memastikan bahwa pembicaraan masih terus berlanjut seperti yang disampaikan oleh Fabrizio Romano tadi subuh. Mereka masih terus berdiskusi supaya bisa menemukan jalan tengahnya dan United bisa mengajukan tawaran kedua, entah itu di laporan keuangan tahun ini ataupun laporan tahun keuangan di tahun depan, yaitu di bulan Juli. Ini bukan tahun depan atau tahun ini ya guys ya, ini laporan keuangan. Jadi batas laporan keuangan itu akhirnya di tanggal 30 Juni, dan laporan tahun keuangan yang baru itu akan dimulai pada tanggal 1 Juli nanti. Jadi kita tunggu aja bagaimana respon United terkait situasi Bryan Mbeumo ini, karena manajemen sekarang gue lihat udah mulai berbenah dan nggak mulai bego-bego amat timbang di manajemen yang sebelumnya, dan dampaknya juga kan kerasa sampai sekarang, yaitu si Jadon Sancho ini entah bakal kemana si pemain ini bakal berlabuh, karena banyak laporan yang mengatakan bahwa klub ini nggak keberatan dengan apa yang diminta oleh United, yaitu sekitar 25 juta pound sterling. Namun keberatan dengan apa yang dituntut oleh Jadon Sancho terkait gajinya. Gajinya Sancho ini emang beneran fantastis banget, sekitaran 300.000 pound sterling. Itu aib bagi manajemen yang sebelumnya, bagi Ed Woodward sendiri dan si siapa namanya John Murtough. Gua bener-bener sangat menyayangkan apa yang terjadi di era manajemen yang sebelumnya yang berakibat fatal di era sekarang ini. Ya itulah yang berakibatnya, ya emang Napoli emang pengen banget merekrut si Jadon Sancho ini. Napoli, terus ada Fenerbahce. Namun ya balik lagi, si Jadon Sancho nya ini emang pengen gajinya yang bejibun, gajinya yang sangat tinggi, dan si Jadon Sancho juga nggak mau menurunkan tuntutan dia untuk gajinya sendiri gitu kan. Jadon Sancho sendiri tetap ingin mendapatkan apa yang ia dapatkan di United ini, yaitu sekitar 300 atau 325.000 pound sterling per pekan ya. Gua agak lupa, mungkin sekitaran segitu, atau mungkin dari 275 sampai 325 pound sterling, itu kisaran segitu ya gajinya si Sancho ini. Gua kurang tahu detailnya berapa. Yang jelas itu merupakan aib dari manajemen yang sebelumnya, dan Ineos sekarang masih membenahi semua kesalahan manajemen yang sebelumnya. Jadi pandangan kalian terhadap manajemen sekarang ya, kenapa transfer lambat, kenapa ini begini ya, karena di situ United Tax itu atau pajak United itu emang nyata adanya guys.
bukan sebatas apa sih namanya, bukan sebatas omongan belaka atau rumor belaka, emang itu nyata adanya. Kita ambil contoh waktu di eranya si siapa namanya, di era terakhir si Richard Arnold dan John Muto, kita ambil contoh si Rasmus Højlund. Itu kan secara market value Højlund ini nggak nyampe 75 juta pound sterling, bro. Nggak nyampe untuk striker seumuran Rasmus Højlund di usia yang 20 tahun waktu United beli nih di tahun, berarti di tahun 2022 2023 ya kisaran tahun segitu, gue lupa ya, kisaran tahun segitu. Di usianya yang 20 tahun, terus United datang ngetok pintu si Atalanta yang tiba-tiba langsung dinaikkan harganya menjadi 75 juta euro. Kalau bukan dibilang United tax itu, terus apa gitu kan? Siapa bro yang pengen beli striker yang belum terjamin, bahkan di Atalantanya juga dia menjadi pilihan kedua, cuma mencetak 11 gol per musimnya, terus tiba-tiba dibanderol harga 75 juta euro. Gila namanya kan, dan United malah menyanggupi apa yang diminta oleh Atalanta kemarin gitu kan. Itu benar-benar gak masuk logika menurut gua ya. Dan terbukti kan di musim sekarang Højlund tai lah. Dan emang terbukti lah Højlund di musim sekarang ini benar-benar sampah banget lah, benar-benar sampah. Gua nggak bisa ngomong apa-apa terkait Rasmus Højlund ini, ya emang benar-benar sampah lah, dan itu dampak dari manajemen yang sebelumnya gitu kan, dan dampak dari United Tax. Jadi sekarang manajemen sedang membenahi semua itu, jadi kalian harus sabar aja dulu ya kan, jangan terlalu ya gimana-gimana. Terus kita juga sadar posisi United ada di posisi mana sekarang, finish di klasemen 15 Premier League musim kemarin itu benar-benar menjadi tamparan keras lah bagi manajemen, dan supaya bisa melihat pemain mana nih yang benar-benar sungguh-sungguh dan benar-benar niat untuk main di Manchester United. Karena kita tahu sendiri kan, tekanan di Manchester United itu benar-benar beda dari klub-klub yang lainnya, benar-benar parah banget dan benar-benar tinggi banget ekspektasinya, tekanannya juga sangat besar. Media benar-benar nyorotin semua pemain, bahkan kayaknya kalau misalnya pemain itu berak pun bakal langsung disorot gitu dan diliput. Gue inget kejadian kalau soal media seperti ini ya, ketika kunci Onana jatuh dan Onana lebih memilih mengambil kunci itu dengan tangan kiri kan, sampai diliput ke media tuh ya emang besar gitu loh tekanan media ke pemain United ini. Jadi United juga harus mencari pemain yang benar-benar berkarakter, benar-benar yang punya mental baja, bukan hanya pemain bintang aja. Bahkan gue setuju dengan apa yang dikatakan Sir Jim Ratcliffe waktu pertama kali ia membeli saham minoritas di United ini, bahwasanya kita tuh gak perlu pemain bintang atau kita gak perlu merekrut Mbappe, dan kita bisa menciptakan Mbappe yang lainnya gitu. Gue setuju dengan pernyataan tersebut, dan gue bakal mendukung Ineos 100%, dan bahkan dengan Ruben Amorim pun gue bakal mendukung, karena gue ngeliat Ruben Amorim ini punya potensial dan dia orangnya keras kepala. Kalau misalnya Ruben Amorim gak keras kepala, mungkin dia akan bermain, bakal merubah cara dia bermain di musim kemarin supaya bisa menyelamatkan posisi MU. Namun gue suka dengan cara Ruben Amorim yang benar-benar gambling banget di musim kemarin, bahkan dia menganggap musim kemarin itu sebagai pramusim, dan gue suka dengan cara dia seperti itu, supaya kita bisa melihat bahwasanya pemain kita ini emang bodoh-bodoh semua gitu tuh. Logika knowledge ball-nya itu benar-benar nggak ada gitu kan. Contoh Rasmus Højlund lah, nggak usah jauh-jauh kan, kita ngeliat sendiri Rasmus Højlund gitu kan. Lu pada bilang Rasmus Højlund itu cuma butuh passing, cuma butuh umpan, atau cuma butuh suplai bola. Ketika suplai bola atau umpan atau crossing dari kanan kiri itu masuk ke Højlund tuh entah ada di mana gitu kan. Bahkan ketika menjaga bola aja dia nggak bisa gitu. Sebenarnya permasalahan United itu bukan ada di lini belakang udah benar-benar solid musim kemarin, dan permasalahan itu yang lebih urgensi itu ya emang ada di posisi depan. Kenapa United memprioritaskan posisi depan ya, karena kita bisa ngeliat lah di klasemen gitu kan, berapa sih jumlah gol yang kita cetak, bahkan minus gitu kan, nggak ada plusnya, minus. United tuh emang lebih nggak bisa cetak gol sama sekali. Banyak peluang yang terbuang sia-sia pada akhirnya ya emang banyak peluang terbuang sia-sia
ketika XG atau XG ya, kita nyebutnya XG itu ekspektasi gol, peluang yang bisa dikonversi menjadi gol itu sangat besar, namun United gak bisa cetak gol sama sekali. Itu kan ada di situ gue bisa mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi, karena kalau soal finishing pelatih cuma bisa ngasih arahan shooting begini loh, kalau ada peluang kosong begini loh gitu kan. Kalau soal di lapangan, soal finishing itu ya emang murni balik lagi ke bakat pemainnya sendiri. Kalau yang gue lihat Rasmus Højlund ini emang bener-bener sampah banget gitu di musim ini. Bahkan di musim sebelumnya juga gue ngerasanya emang Rasmus Højlund ini masih belum layak jadi striker utama United gitu. Bahkan dengan datangnya Ziggy pun, si Ziggy ini gue ngelihatnya emang bukan striker tengah murni, dia lebih main di belakang striker atau second striker, yang sekarang kemungkinan bakal diduetkan oleh Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo kalau misalnya jadi gitu kan si Ziggy ini. Kalau misalnya Rasmus Højlund masih bertahan di United musim depan, gua pengen United merekrut satu orang striker, ataupun bisa juga Bryan Mbeumo main di posisi nomor 9 atau Matheus Cunha main di posisi nomor 9, karena dua pemain yang Ruben Amorim bakal rekrut ini atau United bakal rekrut ini, keduanya tuh fleksibel, bisa main di mana aja di lini depan. Nah, balik lagi, yaitu emang ya manajemen yang sekarang ini atau manajemen Ineos ini masih memperbaiki semua kesalahan-kesalahan manajemen lama yang sebelumnya gitu. Nah, untuk Jadon Sancho semuanya masih tergantung dari Sancho-nya sendiri. Kalau misalnya sampai pramusim si Sancho ini masih belum menemukan klub baru, kemungkinan besar Sancho nggak bakal masuk ke tim yang bakal terbang ke Amerika, dan kemungkinan besarnya bakal ditinggalin sendiri di Carrington bersama Anthony, bersama Rashford dan juga Garnacho. Bahkan ada kabar juga Ruben Amorim ini tidak ingin membawa keempat pemain ini ke tur pramusim, namun Rob Dawson dari ESPN itu membantah kabar tersebut dengan bilang bahwasanya Ruben Amorim sendiri masih belum memutuskan apakah empat pemain ini akan dibawa ke tur pramusim atau enggak, Mas. Nah, untuk Anthony, gue bahkan lebih suka dengan Anthony sendiri gitu. Dia rela memotong gajinya sebesar 30% untuk gabung ke Real Betis lagi. Pemain yang seperti Anthony inilah yang menurut gue korban dari manajemen sebelumnya. Itu market value cuma 40 juta euro, bro. Karena si manajemen lama ini emang lambat banget dan emang bodoh banget. Jadi pada akhirnya Anthony ini direkrut dengan harga 100 juta euro. Itulah yang membuat beban si Anthony sendiri gitu. Karena harganya yang sangat mahal, terus juga ada masalah pribadi dengan mantan pacarnya gitu kan. Si Gabriela itu, gue lupa nama panjangnya. Pokoknya gue ingat itu situasinya. Hampir mirip-mirip dengan si Greenwood, hampir mirip-mirip dengan Greenwood, namun si Anthony ini nggak terbukti bersalah gitu kan. Yang gua ngerasa Anthony ini mentalnya benar-benar terbebani, jadi semuanya berpengaruh ke performanya di lapangan. Nah, itu tawarannya kemungkinan besar Real Betis ini bakal mengajukan penawaran, entah itu dengan kewajiban atau dengan opsi membeli untuk si Anthony. Kesepakatan itu benar-benar menarik, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Sebenarnya gue mau ngebahas tentang si Anthony, Sancho, dan pemain-pemain yang bakal keluar ini di video sebelumnya, karena emang kemarin filenya korup, guys. Audionya pecah, ya begitulah namanya orang masih usaha kan, masih ngerintis. Jadi kita bahas tuntas di sini aja soal pemain-pemain yang bakal keluar ini. Dan si Anthony rela memotong gajinya sebesar 30% dari apa yang ia terima di United saat ini. Dan itu suatu sikap yang sangat bagus dan yang sangat baik dari Anthony, karena dia lebih rela untuk memotong gajinya dan lebih memilih untuk bergabung dengan Real Betis. Anthony juga mendapat penawaran dari Como. Kalau dilihat mana penawaran yang lebih baik antara Real Betis ataupun Como, secara finansial penawaran Como itu lebih baik daripada apa yang ditawarkan Real Betis. Real Betis menginginkan pinjaman, sedangkan Como itu mereka siap untuk mengajukan penawaran sebesar 40 juta euro untuk Anthony. Namun Anthony di sini lebih memilih untuk kembali ke Real Betis. Gua ngerasa kesepakatan Anthony ke Real Betis ini sudah semakin dekat, mungkin sebelum akhir bulan ataupun di awal bulan Juli nanti. Untuk Marcus Rashford sendiri masih menginginkan untuk bergabung dengan Barcelona, namun sejauh ini masih belum ada yang konkret, masih belum ada yang jelas lah antara Barcelona dan juga Marcus Rashford. Baru-baru ini juga si Rashford menyatakan bahwasannya ia ingin bermain dengan Lamine Yamal, karena Rashford sendiri ingin bermain dengan yang terbaik
katanya begitu. Namun ya kita tahu sendiri kan Rashford kayak gimana mainnya kalau udah nggak mood itulah. Semua pemain United itu emang sampai dibilang sampai emang sampai banget gitu kan lah. Capek banget gua ngebahas pemain MU yang sekarang ini. Kecuali pemain rekrutan di era Ineos ya. Kalau di rekrutan di era manajemen lama emang bener-bener gua nggak habis pikir lah. Gua capek banget ngebahas mereka. Rashford menginginkan Barcelona dan Barcelona masih mempertimbangkan untuk merekrut Rashford atau enggak, karena sejauh ini Nico Williams yang lebih dekat bakal bergabung dengan Barcelona ketimbang Rashford sendiri. Kalau misalnya Barca nggak ngerekrut si Rashford, kemungkinan United bakal mencari klub-klub yang mau merekrut si Rashford sendiri, karena sejauh ini United masih didekati lah. Ibaratnya United masih mendapatkan banyak pertanyaan terkait situasi Rashford, namun itu hanya berbentuk pinjaman, bukan sebagai kesepakatan transfer permanen. Karena United sendiri menginginkan transfer permanen dan harganya juga nggak terlalu mahal banget lah, kisaran di 40 sampai 45 juta pound sterling. Nah, untuk Alejandro Garnacho sejauh ini masih belum ada yang konkret juga, dan si Garnacho masih memprioritaskan untuk bermain di Premier League. Kemungkinan dua klub yang bakal tertarik yaitu Aston Villa atau Chelsea. Namun sejauh ini masih belum ada yang konkret. Bener apa kata Ruben Amorim waktu itu kan, setelah selesai pertandingan final itu ya, si Amorim nyuruh setelah final ya? Iya, setelah final, berarti sebelum versus Aston Villa, bahwasanya Ruben Amorim menyuruh, kira-kira omongan Amorim itu ya, udah lu lebih baik banyak berdoa, semoga ada klub baru yang mau menampung lu lah gitu, kira-kira seperti itu omongannya. Bahkan sampai saat ini masih belum ada yang konkret sama sekali terkait si Garnacho ini. Namun Garnacho masih memprioritaskan untuk bergabung ke klub Premier League. Al Nassr pun sudah mulai menanyakan informasi terkait si Garnacho. Kalau Napoli masih belum ada minat lagi lah, nggak sekencang waktu bulan Januari kemarin. Terus untuk Rasmus Højlund, United sudah mengadakan beberapa pembicaraan yang konkret dengan klub-klub dari Italia seperti Napoli, Juventus, terus Inter terkait situasi Rasmus Højlund ini. Tiga klub asal Italia ini lebih suka dengan pinjaman, balik lagi dengan pinjaman, karena United gak mau ngelepas si Højlund ini dengan biaya yang rugi lah. Kan mereka ngerekrut si Højlund ini dengan harga yang fantastis kan, 75 juta untuk pemain berusia 20 tahun. Kemungkinan besar ya di harga 40 juta sampai 45 juta euro itu United bakal ngelepas dia. Namun tiga klub ini masih keberatan dengan harga yang telah ditetapkan oleh United dan lebih memilih untuk meminjam si Højlund sendiri. Højlund sendiri pun lebih memilih untuk bertahan dan memperjuangkan tempatnya di klub, kecuali Ruben Amorim meminta Højlund untuk pergi secepatnya. Itu si Højlund bakal mempertimbangkan kembali keputusannya untuk bertahan dan akan mempertimbangkan klub-klub yang berminat ini. Namun sejauh ini keinginan Rasmus Højlund adalah ingin bertahan di klub dan memperjuangkan tempatnya di United. Untuk Andre Onana, gua ngerasa posisi kiper masih belum terlalu urgent dan gua lebih memilih Onana bertahan di United. Kenapa? Karena gua ngerasa Onana ini lebih baik untuk bertahan ketimbang Bayindir. Gua lebih memilih Bayindir yang pergi aja ketimbang Onana ini. Walaupun Onana sering melakukan blunder, seharusnya lini depan United ini harus bisa cetak gol lebih banyak. Kenapa? Kalau misalnya alasannya gimana mau cetak gol nih kalau kipernya aja ngebadut gitu kan, lo kan profesional bro gitu kan, ini kan dunia profesional, lo dibayar juga dengan gaji kan, semuanya harus terorganisasi dan semuanya juga harus dilakukan secara profesional. Lo kebobolan satu gol, lo juga harus cetak 2 gol gitu loh, kayak gitu loh. Karena gua ngeliat akhir-akhir ini ya, karena contoh di musim kemarin itu lini belakang tuh emang bener-bener solid. Contoh dari menit 1 sampai menit ke 70 itu lini belakang tuh solid banget. Karena MU ini gak bisa cetak gol dan pemain depan United ini memang bapuk banget gitu kan. Apalagi si Højlund dan Garnacho itu dua komplit lah yang gak bisa dipisahkan kebapukannya. Jadi otomatis lini belakang juga bakal pecah konsentrasinya kalau misalnya pertanyaannya gimana mau cetak gol sedangkan kipernya juga bapuk. Gue balikin, gimana
MU mau bertahan dengan baik selama 90 menit gitu kan. Kalau misalnya selama 90 menit itu penyerang kita nggak bisa cetak gol sama sekali, bahkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Bruno itu emang benar-benar bagus dan emang bisa dikonversi menjadi gol. Namun ya gua ngelihat di musim kemarin tuh peluang yang diciptain Bruno itu terbuang sia-sia gitu. Jadi gua ngerasa ya posisi kiper ini nggak terlalu urgent lah, nggak terlalu urgent. Walaupun emang butuh banget kiper baru, ya gua ngerasa emang MU harus ngerekrut pesaingnya si Onana sendiri. Karena kalau ngeliat pesaingnya si Bayindir itu kan Onana mikirnya lah gitu kan, masih Bayindir. Kalau misalnya pesaing si Onana ini si Emi Martinez gitu contoh, terus Gianluca si Donnarumma ataupun David De Gea, mungkin si Onana juga bakal ada hasrat supaya dia bisa tampil lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu kan. Kalau pesaingnya Bayindir anjir 3 match 10 gol, lu pikir aja 3 match di Premier League 10 gol. Onana bahkan dalam satu match itu nggak pernah kebobolan lebih dari 4 gol tuh nggak pernah gitu. Bahkan nyentuh 4 gol pun nggak pernah si Onana ini ya. Gua ngeliat, coba kalau misalnya kalau salah tolong koreksi. Ini gue bukan ngebela Onana, ini gue berbicara secara fakta karena posisi depan itu lebih urgent ketimbang posisi kiper. Karena ya ketika gua berbicara soal Onana ini emang kalian menganggapnya gua pro Onana banget, bahkan ada yang komen itu kan, kenapa sih lo selalu ngebela Onana? Ya emang seburuk apa sih Onana gitu tuh, walaupun ya ada blunder di musim kemarin tuh gak separah musim pertamanya di MU. Bahkan ketika gua ngeliat dia main segala macam, ya ketika backnya solid, Onana juga bakal solid. Cuma ya balik lagi, ketika selama permainan itu MU nggak bisa cetak gol, ya pasti bakal ada blundernya. Itu kayak udah bisa ditebak lah ritmenya, entah di menit 70 atau 75 itu pasti bakal ada blunder di lini bertahan itu. Entah ya, gue juga nggak ngerti kenapa. Intinya MU itu harus bisa cetak 2 gol dulu lah di awal ya. Itulah pentingnya posisi depan itu, ya itu ketika lo kebobolan 3 gol lo cetak 4 gol, you still win. Bener apa kata Coach Justin kan, kayak gitu. Jadi ya gue ngerasa posisi kiper ini masih belum terlalu urgent dan lebih urgent posisi depan. Merasa ya misalnya United mau ngerekrut kiper boleh-boleh aja, sah-sah aja. Bahkan gue lebih memilih Bayindir yang pergi ketimbang Onana gitu kan. Ya semoga ada kejelasan lah terkait situasi transfer ini, dan kemungkinan besar ya semoga di besok atau di pekan depan United bakal merampungkan kesepakatan Bryan Mbeumo dan ada kejelasan terkait masa depan pemain yang bakal keluar atau bakal yang masuk. Kita tunggu aja nanti bagaimana endingnya, alurnya seperti apa, kita serahkan semua ke manajemen yang sekarang ini atau manajemen Neos. Ruben Amorim berkolaborasi dengan Jason Wilcock sebagai direktur olahraga baru United, dibantu dengan Matt Hargreaves sebagai kepala negosiator dan Christopher Vivel sebagai kepala pemandu bakat, dan CEO-nya Omar Berada. Kita tunggu aja seperti apa manajemen baru ini memasak. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari gua. Apabila masih banyak kekurangan dan segala macam dari segi penyampaian ya gua masih belajar juga, dan gua minta ke kalian untuk sabar dan jangan iri kepada klub-klub lain yang sudah banyak pemainnya yang berbigo. Karena United sendiri ya kalian harus sadar diri lah, United ada di mana dan keuangan United seperti apa, semuanya sedang dibenahi. Jadi balik lagi, kita biarkan manajemen yang sekarang memasak bersama dengan Ruben Amorim. Oke, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya gua mohon maaf. Salam glory Man United.